Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bengklah. Terima kasih teman-teman support, like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya ingin merawat bahan bonsai kelapa teman-teman ya, dari yang saya dapatkan beberapa bulan lalu dari bahan liar tak terawat teman-teman ya, bonsai kelapa gagal. Nanti saya posting teman-teman ya, beberapa bulan lalu saat saya baru mendapatkan masih berantakan teman-teman ya, pelepah kuncup teman-teman ya, dan sebanyak daun rusak, hanya tertinggal pucuknya yang segar teman-teman. Dan kita olah teman-teman ya, kita buat dengan program terutama masih program penyuburan dan mempertahankan akar serta pertumbuhan batang teman-teman ya, tanpa terlalu bernafsu mengkerdilkan daun teman-teman ya. Ini tak di program pun teman-teman, jika kita rutin menyayat teman-teman, ini pertumbuhan berikutnya ini teman-teman sudah lebih kecil daripada ini daun yang tersisa terakhir teman-teman ya. Ini daun terakhir teman-teman ya, yang saat saya mendapatkan ini masih kuncup, belum mekar teman-teman ya, dan sekarang dia sudah mekar dan dengan otomatis posisi masih besar teman-teman ya. Dan saya tetap mempertahankan ini teman-teman karena memprogram batang teman-teman ya, agar batang ini tetap bertumbuh, agar tidak terlalu menciut teman-teman ya. Karena teman-teman, jika kita memprogram batang namun dengan cara mempruning teman-teman ya, apalagi mempruning pelepah yang masih segar teman-teman ya, kita pruning di sini pangkal, kita potong pangkal pelepah ini teman-teman, kita sisakan beberapa senti, itu beresiko teman-teman ya, karena pelepah yang kita pruning itu masih hidup teman-teman ya, ibarat sama dengan jari manusia ataupun diamputasi teman-teman ya, tanpa ada bius dan pengobatan khusus teman-teman, maka itu akan berisiko busuk teman-teman ya. Jika dia berisiko busuk, dihinggapi hama, bahkan bisa menyebabkan kematian teman-teman ya, karena pada sisa potongan pelepah akan terjadi penguapan teman-teman ya. Itu akan mengundang hama teman-teman ya untuk hinggap, dan berakibat berisiko besar dia akan terjadi pembusukan teman-teman ya. Kita berharap memprogram bonggol, namun dengan cara seperti itu teman-teman, itu sama saja kita menempuh jalan risiko tinggi teman-teman ya, sama dengan kita membunuh bahan bonsai kelapa kita teman-teman ya. Saya sudah banyak mencoba teman-teman ya, namun ini pada konten beberapa waktu lalu teman-teman, ini saya tidak mempruning daun yang segar teman-teman ya, hanya saya memotong pelepah-pelepah yang memang sudah rusak saat kita dapatkan, itu yang saya buang teman-teman ya. Itu tidak perlu sampai habis, karena daun yang kita pruning itu betul-betul sudah rusak teman-teman ya, tidak lagi menyimpan nutrisi di dalam daun dan pelepah tersebut. Itu aman kita pruning seperti ini teman-teman ya. Kita ingin memprogram bonggol karena satu pelepah ini masih besar, kita pruning di sini, namun kita tinggalkan dia beberapa senti. Sisa potongan itu teman-teman akan terjadi penguapan dan mengundang hama teman-teman ya. Setelah beberapa hari kita potong, dia akan menghitam teman-teman ya, dan itu berisiko tinggi dicari hama hingga terjadi pembusukan, bisa menyebabkan kematian juga pada bahan bonsai kelapa kita teman-teman ya. Ini teman tidak perlu malu teman-teman ya, ini hitam karena dimakan kutu putih teman-teman ya, karena kita menyayat secara dimakan kutu hitam, maaf teman-teman, dimakan kutu hitam karena kita menyayat secara ekstrim bahan bonsai kelapa ini, agar pelepah ini mekar teman-teman ya, tidak culun, hanya kuncup saja teman-teman ya. Kita bisa tampil beda teman-teman ya. Dan ini bahan bonsai kelapa teman-teman, berani tampil akar teman-teman ya, terlihat akar, terlihat batang, terlihat pelepah teman-teman, bahkan terlihat daunnya teman-teman ya. Ini tidak perlu malu teman-teman ya, walaupun bahan ini besar teman-teman, tidak kerdil, karena teman, jika bahan bonsai kelapa yang terlalu kerdil itu sudah berisiko mati teman-teman ya, karena di daun itu hanya sedikit menyimpan cadangan makanan teman-teman ya. Bagaimana mungkin dia akan bertahan hidup umur panjang jika penyimpanan makanan, pengolahan makanan pada daun itu hanya kecil teman-teman, hanya selebar telapak tangan teman-teman ya. Makanya jika kita terlalu bernafsu mengkerdilkan daun, bersiap-siap teman-teman ya, hanya berkutat dengan tunas kelapa yang baru teman-teman. Oke teman, kali ini saya akan membuang sabutnya teman-teman, membuang sabutnya untuk mengekspos akar teman-teman ya. Kita lihat akarnya teman-teman, sekalian juga kita lihat isi batok teman-teman ya, karena ini sudah 3 tahunan umurnya teman-teman.
kelapa sayur coklat ini teman-teman ya. Dan ini jika habis sudah wajar habis teman-teman ya. Namun tak tertutup kemungkinan dia masih menyimpan nutrisi teman-teman, karena kita tidak dari awal tidak mengobrak-abrik bahan ini teman-teman ya. Ini teman saya memproses bahan bonsai kelapa ini original awalnya teman-teman. Saat saya dapatkan ini baru saya buka sabutnya teman-teman ya. Dan sekarang kita kembali teman-teman ya. Kita kembali ekspos akarnya teman-teman. Bukan ekspos, maksudnya kita lihat akarnya teman-teman, dengan kita membuang sabut-sabut yang sudah lapuk ini teman-teman. Oke teman-teman bisa lihat ini bonsai kelapa bukan baru diakali teman-teman ya. Saya baru mengakali beberapa bulan lalu, dan sekarang inilah contohnya teman-teman ya. Inilah jadinya sekarang. Namun tak secepat itu membuat bonsai kelapa ya teman-teman ya. Beberapa bulan lalu, namun alhamdulillah ini masih hidup teman-teman ya, tanpa ada lagi menyisakan sisa pruning teman-teman ya. Dan ini sudah menjadi batang teman-teman ya. Inilah batang bonsai kelapa yang terawat teman-teman ya. Tidak menyisakan lagi sisa pruning teman-teman ya, karena mengakali teman-teman ya. Bagi saya pruning itu hanya jalan pintas teman-teman ya. Jikapun kita mempruning, tunggu sampai dia betul-betul mengering teman-teman ya. Nah, itu kita pruning yang bermanfaat. Pasca pruning bonggol sudah jadi teman-teman ya.